Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar matematika kelas 9 semester 1. Bab 2 tentang persamaan kuadrat. Langsung saja, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Nah, jika pangkatnya lebih dari 2 atau kurang dari 2 itu bukan persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya ini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan nilai A, B, C-nya adalah bilangan real dan A-nya bukan 0. Keterangannya, A itu koefisien dari X pangkat 2 atau angka atau bilangan di depan X pangkat 2. B-nya itu koefisien dari X atau angka atau bilangan di depan X. Dan C-nya itu konstanta atau bilangan tetap atau bilangan yang tidak ada variabelnya, yang tersendiri. Nah, beberapa persamaan kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C, yaitu persamaan kuadrat biasa. Ini X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jika A sama dengan 1. Nah, contohnya X pangkat 2 ditambah 5X tambah 7 sama dengan 0. Dengan A itu 1 angka di depan X pangkat 2, B itu 5 angka di depan X, dan C-nya itu 7 atau konstantanya 7. Nah, yang terpenting dalam belajar persamaan kuadrat ini kita harus tahu terlebih dahulu atau mengetahui nilai A, B, dan C-nya pada persamaan kuadrat. Ini yang dasarnya ya. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat sempurna. Bentuknya X pangkat 2 ditambah C sama dengan 0 jika B sama dengan 0. Nah, yang persamaan kuadrat sempurna ini tidak ada B-nya. Contohnya X pangkat 2 min 6 sama dengan 0. Dengan A itu 1. Nah, kalau 1 itu tidak ditulis ya. Angka di depan X pangkat 2. Kemudian B-nya itu tidak ada 0 dan C-nya itu min 6. Nah, ini minnya harus ditulis. Kemudian yang C, persamaan kuadrat tak lengkap. Bentuknya X pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0 jika C sama dengan 0. Nah, yang tak lengkap itu jika tidak ada C-nya. Contohnya 2X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Dengan A itu sama dengan 2 angka di depan X pangkat 2, dan B itu 8 angka di depan X, dan C-nya itu 0 atau tidak ada. Nah, yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Bentuknya sama kayak bentuk umumnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9 sama dengan 0. Dengan A-nya itu 4 angka di depan X pangkat 2, dan B-nya itu 3 angka di depan X, dan konstantanya itu 9. Dan di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, tulislah ke dalam bentuk baku atau umum, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Yang A itu X min 3 ditambah 2 buka kurung X ditambah 1 tutup kurung buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 6. Yang B itu 3 dikali buka kurung X pangkat 2 min 3X tutup kurung sama dengan 7X min 5. Kita jawab dulu yang A. Yang A itu yang A itu kan X min 3 tulis lagi. Nah, 2X. Nah, ini dikalikan dulu. 2 dikali X. Kemudian 2 dikali 1. Nah, 2 dikali X 2X. Kemudian 2 dikali 1 2. X min 2 tulis lagi sama dengan 6 tulis lagi.
Kemudian X min 3 tulis lagi. Nah, yang ini 2X dikalikan X dulu sama dengan 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali min 2 itu negatif 4X. Kemudian 2 dikali 2X itu hasilnya 2X. Dan 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4. Nah, yang 6 kita pindah ruaskan. Tadinya positif, pindah ruas jadi negatif 6. Kemudian X min 3 tetap masih sama, saya tulis. Nah, 2X pangkat 2 min. Nah, yang min 4X itu kita jumlahkan dengan positif 2X. Hasilnya negatif 2X. Kemudian min 4 sama min 6 itu hutang sama hutang jadi bertambah hutang menjadi min 10. Kemudian ini bentuk umumnya 2X pangkat 2. Nah, 2X kita pindahkan ke depan ya, karena biar sama kayak bentuk umum. Kemudian min X itu dari X dikurang 2X ya. X ini 1X dikurang 2X, jadi tinggal min 1X. Satunya tidak usah ditulis. Kemudian di min 3 sama min 10 itu hasilnya min 13. Nah, untuk nilai A-nya itu 2. 2 itu angka di depan X pangkat 2. Dan B-nya itu min 1 angka di depan X. Ini kalau satu nggak ditulis. Kemudian min 13 itu ini konstantanya. Nah, yang B 3 dikali X pangkat 2 min 3X sama dengan 7X min 5. Pertama kita kalikan yang ada di dalam kurung dan di luar kurung. 3 dikali X pangkat 2 3X pangkat 2. Kemudian 3 dikali min 3X min 9X. 3X pangkat 2 min 9X 7 sama dengan 7X min 5. Kita tulis lagi. Kemudian nah 3X pangkat 2 min 9X, yang 7X nya kita pindah ruaskan, yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian min 5 nya tadinya negatif jadi positif, kemudian sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya 3X pangkat 2 min 16X. Min 16 itu min 9 sama min 7, jadi min 16X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, A-nya itu hanya 3 angka di depan X pangkat 2. Kemudian B-nya min 16 angka di depan X, dan konstantanya itu 5. Jangan nih. Konstantanya 5. Oke. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat. 1. Menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu kita akan membahas 3 cara ya. Ini kali ini kita hanya akan membahas satu cara terlebih dahulu, yaitu cara memfaktorkan. Contoh soal 2X pangkat 2 min 3X min 2 sama dengan 0. Dan contoh yang kedua, X pangkat 2 tambah 4X min 5 sama dengan 0. Kita jawab yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, 2X pangkat 2 min 3X min 2 sama dengan 0. Caranya, nah, pertama kita kan ini 2X pangkat 2 min 3X min 2. Nah, buat dulu 2 tanda kurung, tulis
2x, kemudian 2x dibagi 2. Nah, ini yang dibuat terlebih dahulu ya. Kemudian cari temennya. Cari temennya nih, min 4 sama plus 1 itu dari mana? Min 4 sama plus 1 itu dari, nah ini faktor dari 2 kali 2 kali 4. Berarti cari angka yang jika dijumlahkan, yang jika dikalikan itu 4 dan dijumlahkan min 3. Nah ini faktor dari 4 itu kan 1 sama 4, kemudian 2 sama 2. Nah, di antara dua angka ini, 1 dan 4 atau 2 dan 2 itu, cari yang jika dijumlahkan itu menghasilkan negatif 3. Berarti kalau 2 sama 2 itu tidak bisa, ini 1 dan 4. Nah, salah satunya harus ada yang negatif. Yang negatifnya itu yang 4-nya. Nah, kita simpan di sini. Min 4 sama positif 1. Ini boleh posisinya ditukar positif 1 dulu atau negatif 1, tidak apa. Nah, setelah itu kita di antara yang dua kurung ini yang bisa dibagi dua itu yang mana? Tentunya yang sebelah kiri. 2x dibagi 2 itu 1x, kemudian min 4 dibagi 2 itu min 2. 1x, satunya tidak usah ditulis, tulis x saja. Kemudian min 4 dibagi 2 min 2. Nah, yang 2x tambah satunya tulis lagi. Kalau udah seperti ini, tentunya salah satunya ini pasti ada yang 0. Kita tulis x min 2 sama dengan 0 atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi x satunya itu 2. 2 dari mana? 2 itu min 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi positif 2 atau 2x min satunya itu 1 pindah ruas ke sebelah kanan. X2 nya kita dapat 2 sama dengan min 1 dibagi 2. Nah, ini yang pengali X ini jadi pembagi. Kemudian yang nomor 2, X pangkat 2 ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ini angka di depan X pangkat 2 nya itu 1, bukan lebih dari 1. Ini lebih gampang ya cara mempakainya. Tidak usah membuat polanya seperti yang sebelah kiri ini. Tidak usah 3 seperti ini. Tidak usah 2x, kemudian 2x dibagi 2. Tidak usah pakai pembagian. Jadi kita langsung tulis terlebih dahulu x, kemudian x. Ya. Ini 2 kurung dulu, kemudian tulis x. Di sebelah kiri x. Kemudian di x satu lagi di tanda kurung yang kanan. Setelah itu cari temannya. Nah, ini ada, kita dapat min 1 sama positif 5 itu dari mana? Nah, itu dari, kalau seperti ini, lihat yang konstantanya. Konstantanya itu 5, berarti angka yang teman X nya ini kita dapatkan dari faktor 5. Nah, faktor 5 itu kan cuma ada 1 dan 5 aja. 5 angka. Oke. 1 dan 5. Nah, 1 dan 5 jika dikalikan itu negatif 5,
Maka negatif 5 jika dijumlahkan itu positif 4. Maka salah satunya ini harus ada yang negatif. Yang negatif itu min 1. Min 1 kali 5 min 5. Min 1 ditambah 5 itu positif 4. Gitu ya. Kemudian salah satunya pasti ada yang nah, X min 1 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Kita dapat X1 nya itu positif 1. Satunya dari mana? Nah, dari negatif 1 pindah ruas ke kanan. Jadi positif 1 atau X2 nya negatif 5. Negatif 5 kita dapat dari 5 pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif 5. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah di bab 2 ini kita masih ada pembahasan yang ini bersambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.